Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina wa may yudhlilillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku yang saya hormati, dalam kehidupan ini kita selalu diajarkan untuk mengejar ilmu. Ilmu adalah cahaya yang dapat menerangi kehidupan kita, memberikan petunjuk dan menjadikan kita lebih bijaksana dalam bertindak. Namun, tahukah kita bahwa ada satu hal yang lebih penting dari ilmu, yaitu adab. Adab adalah tata krama, etika atau akhlak yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan dalam menjalani kehidupannya. Dalam agama Islam, adab dianggap sangat penting karena tanpa adab yang baik, ilmu yang kita miliki tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Yang pertama, adab sebagai kunci keberkahan dalam ilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Namun, ayat ini tidak hanya berbicara tentang ilmu semata, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan ilmu tersebut. Orang yang beradab dengan ilmunya akan memperoleh keberkahan yang besar, baik dalam dunia maupun akhirat. Sebaliknya, ilmu tanpa adab hanya akan menjadi beban. Sebagai contoh, seorang yang memiliki banyak ilmu tidak memiliki adab yang baik dalam berbicara, sering menyakiti orang lain dengan ucapannya, atau sombong dengan ilmunya, ilmu tersebut akan kehilangan nilai dan manfaatnya. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, Gus Miftah ngomong begituan. Oke, lanjut. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, sedangkan amal tanpa adab bagaikan pohon tanpa akar. Ini menunjukkan bahwa adab adalah akar dari ilmu dan amal. Jika seorang memiliki adab yang baik, ia akan tahu bagaimana menggunakan ilmu untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan atau menyakiti orang lain. Yang kedua, adab dalam belajar dan mengajar. Kita sering mendengar pepatah, ilmu tidak datang dengan sendirinya, tetapi membutuhkan usaha dan adab. Dalam proses belajar, kita diajarkan untuk tidak hanya mengutamakan hafalan dan pemahaman, tetapi juga bagaimana kita menghormati guru, menghargai waktu, dan menjaga integritas dalam belajar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bukanlah ilmu itu yang dilihat dari banyaknya materi yang dihafal, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Cahaya ini akan muncul ketika seorang pelajar memiliki adab yang benar, seperti kesungguhan, rendah hati, dan menghormati guru atau orang yang lebih berilmu. Begitu juga dalam mengajar, seorang guru harus memiliki adab yang baik dengan memberikan ilmu yang penuh keikhlasan dan tanpa rasa sombong. Yang ketiga, adab terhadap sesama dan lingkungan. Ilmu yang kita miliki tidak hanya untuk kebaikan dari kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Oleh karena itu, kita harus memiliki adab dalam berinteraksi dengan sesama. Ilmu yang tidak dibarengi dengan adab dapat merusak hubungan antar sesama. Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Bukhari. Ini mengajarkan kita bahwa ilmu seharusnya digunakan untuk memberi manfaat kepada sesama, bukan untuk memamerkan kepandaian atau merendahkan orang lain. Jika kita memiliki ilmu namun tidak memiliki adab dalam berbicara atau bertindak, kita justru akan kehilangan kehormatan kita di hadapan Allah dan manusia. Yang keempat, adab dalam menghadapi perbedaan. Saudara yang saya hormati, dalam kehidupan ini kita seringkali menemui perbedaan pendapat, terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Disinilah pentingnya adab, karena adab mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menjaga hubungan meskipun ada perbedaan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. "Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara yang berselisih." Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ilmu bisa saja membuat kita berbeda pendapat,
Tetapi dengan adab, kita dapat menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara yang baik, saling menghargai, dan menghindari perselisihan yang merusak. Adab akan menjaga diskusi dan perdebatan yang tidak berujung pada permusuhan, tetapi menjadi sarana untuk mencari kebenaran. Yang kelima, adab dalam berdoa dan bertawakal. Setelah kita belajar dan berusaha dengan sebaik-baiknya, kita juga harus memiliki adab dalam berdoa dan bertawakal kepada Allah. Adab dalam doa adalah dengan permohonan dengan penuh kerendahan hati, menyadari bahwa segala ilmu dan keberhasilan yang kita peroleh adalah anugerah darinya. Kita tidak boleh merasa sombong atau merasa cukup dengan ilmu kita sendiri. Kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon petunjuknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang diberi ilmu, maka hendaklah ia memohon kepada Allah agar diberi keberkahan dalam ilmu tersebut." Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, ilmu tanpa adab bagaikan tubuh tanpa jiwa. Ilmu memberikan kita pengetahuan, tetapi adab mengarahkan kita untuk menggunakan ilmu tersebut dengan cara yang baik dan benar. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk selalu memperbaiki adab kita dalam belajar, mengajar, dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adab, ilmu kita akan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Sekian dari saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat sehat tetap pakai adab. Yeah.